Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Steven Yosua Tumangkeng. Hari ini saya akan menjelaskan 5 statement pada pemrograman Java. Yang pertama, saya akan menjelaskan eh, if statement, dan untuk temanya mengenai tentang kecepatan angin. Jadi, yang pertama ini kita akan import dulu Java. Kita akan import class scanner yang berisi program import Java util scanner untuk menginputkan Java scanner itu sendiri. Jadi untuk baris ketujuh, kita akan membuat objek baru dari class scanner yang diberi nama input. Lalu objek ini akan digunakan untuk menerima input dari standar input system.in, yaitu keyboard. Nah, untuk line ke-9, kita akan mencetak teks konsol untuk meminta pengguna memasukkan kecepatan angin. Untuk barisan ke-10, kita membaca nilai integer yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel bertipe int dengan menamai angin. Nah, untuk selanjutnya, barisan yang ke-12, kita memakai statement if yang dalam isinya angin, output akan ditampilkan jika di atas 50. Nah, untuk outputnya kita akan inputkan 100, maka akan memunculkan peringatan angin kencang. Namun, jikalau kita menginputkan di bawah 50, maka tidak akan terjadi output sama sekali, dikarenakan tidak ada kondisi yang memberi syarat di bawah 50. Untuk selanjutnya, kita akan ke statement kedua, yaitu if else.
Nah, untuk barisan ke-9 kita akan mencetak eh, masukkan berat barang. Untuk barisan ke-10 kita mendeklarasikan variabel bertipe int dan menamai variabel tersebut dengan berat. Untuk barisan ke-12 hingga 13 itu sendiri kita menjelaskan tentang statement if else. Lalu untuk barisan ke-13 kita akan mencetak atau memberi output termasuk barang berat. Untuk barisan ke-14 hingga 15 itu sendiri jikalau eh, ada kondisi selain if ataupun else, maka kita akan mencetak termasuk barang ringan. Nah, untuk outputnya kita akan inputkan misal angka 100, maka akan memberi output termasuk barang berat. Namun selanjutnya kita akan beri input angka 5, maka hasil outputnya termasuk barang ringan. Untuk barisan 8 hingga 9, untuk yang 8 kita akan mencetak masukan suhu, dan yang ke-9 kita akan mendeklarasikan eh, tipe data integral dan memberi nama variabelnya suhu. Nah, selanjutnya barisan ke-11 hingga 12, kondisi pertama, ya, kita jikalau kondisi pertama suhu lebih besar dari 30, maka kita akan mencetak suhu hangat.
Untuk barisan ke-13 hingga 14, yaitu yang ke-13 kondisi yang lain dari if, yaitu else if. Jikalau suhu lebih besar dari 20, maka kita akan mencetak suhu dingin. Nah, untuk barisan 15 hingga 16 menjelaskan jikalau kita memiliki kondisi yang lain dari else if, maka kita akan memberi output atau mencetak suhu sangat dingin. Nah, untuk output pertama kita akan inputkan angka 36, maka akan memberi hasil suhu. Dan yang kedua, jika kita memberi inputan angka 26, maka hasil output itu sendiri merupakan suhu dingin. Namun yang terakhir, jikalau kita memberi input angka 5, maka akan memberi hasil suhu sangat dingin. Nah, untuk pemrograman pada keempat, kita akan menjelaskan tentang statement nested if. Nah, untuk barisan yang ke-10 hingga 11, barisan yang ke-10 kita akan mencetak masukkan username pada pengguna, dan barisan ke-11 kita mendeklarasikan tipe data string dan memberi nama variabel tersebut username. Nah, untuk barisan 13 hingga 15, kita akan menjelaskan kondisi nested if itu sendiri, yang dimana barisan ke-13 jika username sama dengan admin, maka kita akan mengeluarkan pesan atau memberi output masukkan password. Dan untuk barisan ke-15 kita akan mendeklarasikan tipe data string dan memberi nama variabel tersebut
adalah password. Untuk baris ke-17 hingga 18, eh, kita akan melanjut kondisi nested if itu sendiri dari barisan ke-17. Jika password sama dengan mantap, maka kita akan memberi output atau mencetak pesan login berhasil. Untuk selanjutnya barisan ke-19 hingga 20 kita mempunyai kondisi lain, yaitu dan memberi outputnya password salah. Nah, untuk contoh outputnya kita akan ketik admin pada masukkan username. Dan kita ketik mantap pada masukkan password. Maka kita akan mendapatkan output login berhasil. Namun jika kita memberi username yang sama dan namun passwordnya menyimpang, maka kita akan dapat output password salah.